Di sini saya mau membuat tugas wawancara untuk memenuhi tugas akhir kelas 12 Mapel Akidah Akhlak. Di sini saya bersama Pak Darlin, Ustadz di SMP IT Al-Islam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Hari ini tema wawancaranya yaitu tentang menjaga kerukunan dan akhlak terpuji. Kehidupan itu aman, damai, tentram gitu ya. Tidak ada konflik-konflik yang kemudian sampai menimbulkan sesuatu yang tidak baik di masyarakat seperti itu. Mengapa sikap toleransi penting dalam menjaga keharmonisan? Ya. Toleransi itu sangat dibutuhkan karena kalau tidak ada toleransi maka masing-masing golongan, masing-masing suku akan saling bertikai. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia ini ya walaupun dengan berbagai macam suku, budaya dan lain sebagainya, alhamdulillah sikap-sikap toleransi itu terjaga. Karena kalau tidak ada toleransi maka nanti akan saling menyalahkan dan nantinya akan terjadi yang namanya permusuhan antar etnis, permusuhan antar warna kulit dan lain sebagainya, bahkan antar agama seperti itu ya. Bagaimana cara Ustadz untuk menjaga hubungan baik dengan teman yang berbeda pendapat atau keyakinan? Ya, jadi Islam itu sangat luar biasa mengajarkan tentang tasamuh, ya, tasamuh itu toleransi, bahwa kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Ya, ketika misalnya kita tidak bisa menjaga diri dengan artinya menumbuhkan ego kita, ya yang terjadi nanti adalah tadi permusuhan, gitu ya. Maka itu harus dijaga. Ya. Beda pendapat itu sesuatu yang pasti terjadi dan bahkan ya para ulama pun berbeda pendapat, misalnya makanya ada istilah al-ikhtilafu huwa rahmah, perbedaan itulah rahmat. Jadi perbedaan itu jangan dianggap sesuatu yang menakutkan, tetapi kita memaknai perbedaan itu adalah sebuah rahmat yang mana dengannya ya kita bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ya kita di Indonesia alhamdulillah dengan di negara-negara lain kan berbeda ya, tetapi kita disatukan oleh akidah Islam misalnya. Jadi perbedaan-perbedaan itu dengan apalagi dengan teman misalnya gitu ya, maka yang kita lakukan adalah ya tasamuh, ya saling toleransi antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara Ustadz menghadapi konflik dengan teman atau keluarga? Komunikasi, jadi membangun sebuah komunikasi yang intens. Konflik itu bermula dari komunikasi yang tidak jalan. Ya, ketika komunikasi tidak jalan, maka yang terjadi adalah zon. Zon itu prasangka. Ya. Satu berprasangka A, dua berprasangka B, misalnya gitu ya. Sehingga ini berprasangka, yang terjadi adalah konflik, gitu ya, tanpa ada komunikasi. Tetapi misalnya langsung dikomunikasikan, ya insya Allah semuanya ya akan jadi baik-baik saja. Jadi intinya di komunikasi itu. Komunikasikan. Yang kedua, setelah kita membangun komunikasi, harus tasamuh tadi, toleransi, ya menghargai semua perbedaan yang ada. Menurut Ustadz, apa akibat jika suatu lingkungan tidak menjunjung kerukunan? Ya, tadi terjadi konflik ya di banyak negara, ya termasuk di Indonesia beberapa kali mengalami konflik ya, karena tidak ada kerukunan antar agama, kerukunan antar suku ya, dan barusan terjadi kan misalnya di mana sekarang di Sudan ya, sekarang sedang hangatnya ini dua hari ini, bagaimana kemudian ada pembantaian dan sebagainya. Itu karena ada ketidakrukunan. Ya di Indonesia pun mengalami hal yang sama gitu ya, antar suku ya. Karena tadi perbedaan, maka yang kita hadirkan adalah toleransi. Dan inilah Rasulullah SAW sudah mencontohkan ya, bagaimana kemudian ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yasrib atau ke Madinah, yang kemudian di Madinah itu atau di Yasrib dulu namanya ya,
hidup orang-orang yang sana, ada orang Arab, ada orang Yahudi gitu ya, ada ya agamanya macam-macam gitu ya. Tapi ketika masuk di sana mereka bisa hidup rukun di bawah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Kenapa? Ya mereka yang berlainan agama, mereka yang berlainan suku gitu ya, tetap dihormati dengan ketentuan-ketentuan tertentu, sehingga ya orang-orang itu hidup damai gitu ya, selama kemudian mereka tidak memerangi waktu itu ya, maka mereka aman ya. Situlah sikap toleransinya. Jadi Islam itu mengajarkan tentang toleransi yang luar biasa. Yang terakhir, bagaimana menurut Ustadz, bagaimana peran pelajar dalam menebarkan sikap damai dan saling menghormati? Iya, pertama saling mengenal dulu, ya, saling mengenal, dan ini disebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arufu. Ya, ya ayuhan nasu, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, li ta'aruf, untuk saling mengenal ya. Jadi awalnya adalah bagaimana kita saling mengenal. Ketika satu sama lain sudah saling mengenal gitu, antara pelajar misalnya ya, selama ini kan terjadinya konflik pelajar biasanya apa? Tidak saling mengenal kan? Tidak saling mengenal ya, ada sedikit saja kesalahpahaman biasanya langsung meledak gitu, langsung permusuhan dan sebagainya. Tetapi kalau saling mengenal, sudah saling mengenal, apapun kadang-kadang ya candaan yang sekiranya itu bahkan mungkin menyakitkan gitu ya, itu dianggap biasa. Beda dengan kalau belum saling mengenal, biasanya langsung terjadi sesuatu konflik yang yang biasa maupun konflik yang besar seperti itu. Maka harus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Satu, ya saling mengenal antara satu dengan yang lain, bangun komunikasi. Yang kedua, harus tasamuh. Tasamuh itu toleransi, ya, memiliki sikap toleransi antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu pasti, ya, perbedaan itu pasti, dan itulah di mana-mana perbedaan harus. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita jadi berpecah belah seperti itu. Terima kasih Ustadz atas waktunya, maaf mengganggu. Sekian video wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.